Apa yang konsekuensinya? Ada dua hal sih beli. Sebenarnya kalau konsekuensinya paling gampang, jadi dari Kementerian Perhubungan itu kan ada sanksi-sanksi. Oke. Ya. Nah yang paling berat ya sampai dengan pencabutan tadi sertifikat bandar udara. Layangan itu hebatnya di Bali, Pemdanya sudah sangat support. Jadi ada aturan daerah yang terkait dengan larangan menerbangkan layang-layang di sekitar bandara. Artinya memang keselamatan itu unik ya. Artinya sangat penting kalau kita bicara kolaborasi, komunikasi, koordinasi gitu. Menarik kalau kita bicara sesuatu itu dengan sistem. Kalau tadi, kalau kita by parsial, tidak kolaborasi, ya tadi beneran saya nggak tidur. Vice President Airport Safety, selamat datang Mas Dedi Sri Cahyono. Terima kasih Beli. Apa kabar? Baik. Datang juga nih ke sini ya. Iya. Atas undangan Beli. Wih, kalau Mas Dedi nelpon saya mau ke sana, waduh. Karpet merah tuh Mas Dedi. Iya. Ya kalau kita bilang opportunity nih Beli, saling mengenal lah kan gitu ya. Gitu. Jadi kita tunggu-tunggu sebenarnya. Ini dedikasinya adalah untuk tempat berbagi, tempat sharing lah ya, pengetahuan, pengalaman dari Insana P1 dan syukur Mas Dedi bisa di tengah kesibukan yang cukup padat ya. Ya sudah mendekati semester 2 Beli, ya kan? Dan ini sudah masuk lagi pada posisi di mana sudah mulai beranjak. Penerbangan kita udah mulai pulih ya Beli, jadi dibuktikan dengan harga tiket yang cukup mahal. Itu. Iya. Tiket mahal, berarti antusiasme mungkin mulai tinggi ya. Nah, dengan naiknya penumpang, pergerakan pesawat juga. Nah, kembali lagi nih, tugas yang diampu Mas Dedi kan cukup menarik ya, bicara airport safety. Karena dagangan kita itu ya Mas ya. Jadi kalau regulasi menetapkan kepada kita harus kita komplain terhadap 3S+1C. Safety, Security, Service, and Compliance. Boleh cerita Mas, dalam situasi ketika pandemi, kemudian sekarang nih sudah mulai beranjak-anjak naik. Iya, jadi memang selama periode kurang lebih 2 tahun ya, hampir ya. 2 tahun kita mengalami masa pandemi, memang fokus kita kembali lagi ke kesehatan ya. Bagaimana mengantisipasi secara corporate terkait dengan pandemi, ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tadi 3S1C yang disampaikan oleh Beli tadi ya, itu Safety, Security, Services, and Compliance, itu kalau saya bilang sebagai darah daging kita lah, sebagai penyedia jasa penerbangan ya. Betul. Jadi penyedia jasa penerbangan itu kan airport, airline ya, dan ground handling juga bagian dari itu. Kita fokus ke airport ya. Jadi sebenarnya kita selaku penyedia jasa penerbangan dalam hal ini airport wajib, jadi bahasanya kalau itu mandatory. Harus memenuhi hal tersebut ya. Karena baik amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 gitu ya. Artinya pada saat kita berbicara airport ya, airport itu ada sertifikatnya Beli. Sertifikat bandar udara. Nah itu bagaimana kita dapatkan, kita harus mengimplementasikan tadi 3S1C itu bukan hanya 3S ya, ada 1C-nya itu yang paling penting, harus compliance gitu sih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pandemi atau seperti apa ya, namanya kita bicara safety ya, kebetulan di ruang lingkup saya ya tetap kita maintain itu karena itu sesuatu yang mandatori, harus dipenuhi gitu. Walaupun pergerakan berkurang? Ya, pergerakan ada ataupun tidak, sebenarnya kan kita tetap ada kewajiban kita ya kepada regulator, dalam hal ini pemerintah. Dalam hal ini sisinya adalah Kementerian Perhubungan ya. Dan kita juga perlu kita ketahui juga bahwa regulator itu di beberapa bandara kan kita ada otoritas bandar udara ya. Iya.
Ya kalau paling gampang saya ingatnya itu otoritas di kita itu ada 3, 4, 5, kemudian 7 dan 8. Jadi otoritas bandara 3 itu Surabaya nah, jadi peran mereka adalah memastikan ya, kita selaku pengelola bandar udara itu memenuhi mandatorinya. Jadi gitu, tetap mereka melakukan inspeksi, mereka mengecek itu. Jadi sebenarnya karena itu sesuatu yang mandatori harus kita penuhi. Gitu. Iya. Ada nggak ada penumpang, ada nggak ada pergerakan mau pandemi, safety harus dipastikan. Ya, safety harus dipastikan terpenuhi. Nah, kalau ngomongin bandar udara nih, Iya. Mas Dedi, terkait dengan safety, tadi dikatakan bahwa mandatori harus terpenuhi. Hal-hal apa saja yang terkait dengan safety ini sebenarnya, yang dipastikan harus terpenuhi? Ya, jadi mungkin kita simplifikasi aja ya, Beli. Artinya pada saat kita berbicara airport itu kan ada pelayanan kita berikan ya. Ya paling gampang contoh landasan ya. Landasan itu kan banyak komponennya ya. Mulai dari lampu, mulai dari marka. Nah itu harus terpenuhi, ada standarnya yang harus kita penuhi. Itu yang paling gampang ya. Artinya selain sisi udara lah yang paling gampang, kayak pagar perimeter harus dipastikan baik kan gitu ya, marka juga harus terlihat jelas. Ya hal-hal seperti itulah yang harus kita penuhi. Artinya pada saat ada pesawat datang ke bandara kita, itu melakukan pergerakan di bandara kita, di sisi udaranya, itu harapannya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah itu yang mereka lakukan. Biasanya itu yang kita lakukan, memastikan itu. Sisi udara, sisi darat juga, landsat juga sama. Sisi kalau misalkan ini tadi, kalau kita bicara safety management system, emang saat ini lebih kepada fokus sisi udaranya. Sisi udaranya Beli. Karena memang ketentuannya kita sebenarnya tolak ukurnya itu sudah ada ketentuannya Beli. Ada KP 222 tahun 2017 itu intinya ada namanya disebut safety performance indicator. Ya, safety performance indicator itu ada 5 hal yang dilihat sebenarnya. Mulai dari ya mungkin pelan-pelan ya Beli. Ada yang disebut dengan runway incursion. Runway incursion itu gampangannya pesawat atau jadi pesawat itu bisa pesawat, bisa orang, bisa kendaraan yang semestinya tidak boleh ada di landasan. Tanpa seizin teman-teman dari airnav ya, dari tower. Nah itu. Kemudian ada runway excursion itu artinya pesawat keluar dari landasan. Kemudian ada namanya FOD, Foreign Object Debris, itu artinya ya benda-benda yang semestinya tidak boleh ada di sisi udara. Kemudian tabrakan antar ground collision namanya, bisa antar pesawat, antar kendaraan yang ada di operasional sisi udara, dan yang terakhir di bird strike ya. Nah 5 hal itu sebenarnya tapi kembali lagi yang kira-kira ada kontribusi dari bandara, itu yang kita jagain. Ya contoh ya, kayak runway incursion itu orang nyelonong kenapa sih? Ya mungkin karena markanya nggak jelas. Bisa jadi perimeternya nggak ketutup. Perimeternya bisa juga. Artinya perimeter itu bisa juga artinya mungkin ada orang yang masuk ya tidak tanpa izin gitu ya. Itu sih. Tapi sampai sejauh ini kita masih memenuhi itu semua. Ya masih memenuhi semua terkait dengan safety performance indikator kita. Nah itu yang kita terus monitor dari sisi kami itu memonitor. Bagaimana memastikannya Mas Dedi? Nah ini setiap kami sebut 5 indikator itu. Pertanyaan menarik ya beliau. Mungkin ini agak teknis ya, tapi gampangannya begini. Itu terjadi semua karena culture kita terhadap safety itu yang terus kita tumbuhkan. Karena pada saat menjaga itu kita kan tahu ya di sisi udara itu banyak yang bekerja kan. Tidak hanya kita sebagai pengelola bandara AP1. Pengelola bandara ya. Di situ ada ground handling, di situ ada airline, di situ ada orang-orangnya. Nah, metodenya yang paling gampang adalah kenapa sih kita pada saat mereka bekerja, mereka harus punya pas bandara. Izin masuk? Ya, izin masuk seperti itu. Di antaranya kita memberikan safety awareness di dalamnya. Yaitu salah satu upaya pencegahan ya. Karena segala sesuatu itu kalau kita bicara safety paling gampangnya adalah bagaimana mencegah itu tidak terjadi. Seperti itu. Karena kita nggak tahu ya kapan itu terjadi, di mana itu terjadi. Yang kita bisa lakukan adalah upaya mencegah itu. Itu sih filosofinya itu seperti itu, Bli. Ya, jadi kan memahamkan orang
bahwa sebenarnya safety itu apa gitu ya. Ya, Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Gitu kira-kira ya, Ya, yang memungkinkan bisa terjadinya tadi sampaikan Iya. kalau ini ada accident dan segala Iya, macam. betul. Ya, artinya kembali lagi, Bli, artinya pada saat kita bicara keselamatan, itu tidak tergantung oleh satu orang, tidak tergantung satu unit, tidak tergantung satu individu kan gitu ya. Ini harus bersama-sama. Jadi stakeholder bekerja sama, berkolaborasi itu bagian penting pada saat kita bicara keselamatan di bandara. Itu kenapa umpamanya setiap waktu tertentu dilakukan apa istilahnya Mas? Banyak metodenya, ya. mulai dari safety campaign. Safety promotion, sampai kita awareness. Sifatnya adalah jadi memastikan juga setiap personil, setiap equipment yang ada di sisi udara itu berada pada tempat yang sudah ditentukan. Iya, tempat itu kan sebenarnya kalau kita bicara safety itu jangan dipikir sesuatu yang rumit ya, sulit ya. Jadi hal-hal kecil saja. Contoh kalau kita bicara memang kita fokusnya di sisi udara ya. Kayak tadi ada muncul bahasa foreign object debris. Apa sih foreign object debris itu sebenarnya? Jadi segala sesuatu yang tidak semestinya ada di apron. Ya, misalkan ya kayak potongan, entah itu potongan besi, mungkin ada sisa-sisa ya, yang paling sering itu adalah kuncinya koper jatuh gitu ya. Sedangkan kesadaran kita mau memungut itu saja, sebenarnya safety itu bisa terjaga di satu bandara gitu. Jadi jangan berpikirnya harus besar gitu ya. Enggak. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa. Tapi menariknya, apakah hal sekecil itu bisa membahayakan? Sangat bisa gitu ya. Karena saat ini kan mungkin teman-teman tahu bahwa kebanyakan di bandara kita kan sebagian besar pesawatnya bukan propeller ya, pesawat jet. Sistem kerja jet itu kan menyedot ya takutnya disedot dan itu akan menyebabkan kerusakan di engine. Gitu sih. Kerusakan di engine itu akan fatal ya. Berdampak, yang jelas gitu ya. Ya paling tidak ya kalau misalkan masih di darat bisa berhenti ya. Ya, kalau sudah sampai terbang kan repot juga ya. Kalau ngomongin airside, setiap orang yang ada di airside harus memiliki awareness yang sama terhadap dengan safety. Tentu kan tidak sedikit ya. Ada airline, ada ground handling. Ya. Bagaimana nih Mas memastikan gitu bahwa budaya safety itu dari seluruh stakeholder itu tetap terjaga, Mas? Ya, itu tadi, makanya kembali lagi pada saat kita bicara safety nggak bisa berdiri sendiri ya. Yeah. Di sisi mereka sebenarnya di ground handling maupun di airline mereka sama melakukan awareness. Mereka briefing sebelum bekerja. Itu setiap hari mereka lakukan. Jangankan sisi ground handling ya. Pilot aja pada saat terbang dia di briefing gitu ya. Di briefing. Itu yang mereka lakukan dan itu yang artinya kita ujikan pas bandara itu ada masa berlakunya, Tidak sekali terima langsung berlaku seumur hidup, enggak. Jadi ada masa berlakunya pada saat itu dia mau memperpanjang ya kita awareness lagi. Terus di satu sisi teman-teman kita di sisi operasional, ya, teman-teman AMC itu juga melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan juga mereka selain patroli gitu ya, bersama-sama teman security juga bisa memastikan itu. Ada pelanggaran bersama-sama gitu ya. Tapi kembali lagi pada saat kita bicara safety tidak harus berkolaborasi. Iya, antara stakeholder yang ada di bandara. Berarti yang AP1 sebagai pengusaha gitu ya, bandara wajib untuk memenuhi standar safety yang sudah berapa tadi 5 indikator. Ya, artinya itu alat ukurnya. Ya, itu yang secara ketentuan menjadi tolak ukur dari Kementerian Perhubungan ya. Tapi kembali lagi kalau kita bicara safety itu no blame, no punishment. Jadi filosofinya kalau di safety itu ya, kalau ada satu kejadian itu tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari penyebab kenapa itu terjadi. Ya, jadi itu yang akhirnya kita pelajari. Lesson learn merupakan bagian penting kalau kita bicara safety. Jadi kesalahan. Jadi ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita kalau kita bicara safety ya. Ada istilah error
Ada istilah violation, Apa itu Mas? pelanggaran. Ya. Kalau error human being lah itu kan, namanya error, kesalahan itu manusiawi. Tapi kalau violation itu ada unsur kesengajaan. Nah ini yang tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau Kesengajaan dari? ya dari si oknumnya ya, dia tahu itu salah, gitu ya. Nah, dia tetap melakukan itu. Nah itu di safety pun tidak ditolerir. Tapi kalau error, namanya manusia salah, ya dia tidak disengaja, ya itu sangat. Nah itu yang akhirnya kita pelajari. Kita kenapa itu bisa? Akhirnya bagaimana tadi pertanyaan, bagaimana sih memaintain keselamatan itu? Ya itu diantaranya. Misal kalau situasi hujan kali ya, Ya. hujan cukup air yang menggenang begitu, kemudian marka nggak terlihat gitu kali. Ya. Itu error. Bisa dikatakan? Enggak. Artinya jadi secara teknik ya, secara teknik semua fasilitas di sisi udara itu ada standarnya. Jadi kayak runway itu kelihatannya rata, tapi nggak rata sebenarnya, agak cembung. Jadi air itu bisa mengalir ke kanan kiri. Ya mungkin secara teknis nanti teman-teman teknis ya. Dan di sisi apron pun sama. Kenapa ada saluran pembuangan? Jadi tidak kelihatan kalau rata pasti banjir. Jadi gitu. Nah itu yang sebenarnya tadi pada saat kenapa sih kembali lagi kalau kita bicara keselamatan itu prosesnya panjang ya. Nah kenapa kalau kita ada fasilitas baru itu ada verifikasi dari Kementerian Perhubungan itu selalu, dan itu menjadi teman-teman operasi kalau ada bangun baru ya, ada perpanjangan runway atau ada pembangunan apron baru, itu pasti ada verifikasinya untuk memastikan diantaranya itu. Salah satunya safety-nya dipastikan. Iya. Gitu. Jadi ya menarik kalau kita bicara safety itu di Angkasa Pura pada saat ini pun sebenarnya ada 2 sistem keselamatan yang kita implementasikan. Ya, yang pertama ya tadi terkait dengan keselamatan di sisi udaranya, tapi secara karyawan, secara sumber daya kita juga menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja namanya. Jadi ada 2 sistem yang beriringan gitu ya, di satu sisi melindungi kita selaku pegawai, dan di satu sisi adalah bagaimana memastikan keselamatan itu terjaga di sisi udara, gitu sih. Jadi cakupannya keselamatan itu sebenarnya luas dan sangat membutuhkan kolaborasi semua orang. Dan yang paling penting sebenarnya filosofinya kan kita sebagai manusia itu pasti ingin selamat. Itu yang paling mendasar. Jadi saya pikir sangat penting kalau kita membangun budaya itu. Makanya ada istilah safety first. Ya, safety first. Jadi kalau sudah aman pasti ya. Jadi ya. Selamat. Jadi sama lah, artinya kalau kita bicara 3S1C itu satu kesatuan. Semuanya pasti ya, memang kenapa menjadi selamat ya safety duluan ya, karena semuanya akan bermuaranya ke sana. Gitu. Sistem sudah punya, implementasinya saya pikir juga sudah dilakukan. Kontrol dari dari regulator juga berkala ya Mas ya? Ya, berkala. Mereka melakukan audit ya. Kemarin masa pandemi pun bukan berarti tidak ada audit. Tetap ada audit? Iya. Jadi itu tadi, dari kita kan ada otoritas. Jadi Kementerian Perhubungan itu punya kepanjangan tangan otoritas bandar udara tadi kan. Ya, nah mereka yang ya kayak di Juanda ada otoritas 3 ya kalau saya tidak salah, dan mereka akan melakukan pengawasan itu. Jadi walaupun masa pandemi ya tetap juga diawasi. Tetap. Artinya jadi kalau kita sampaikan safety itu menjadi hal yang wajib bagi kita ya karena itu tadi. Bukan hanya kalau menurut artinya kita selaku pengelola bandar udara bukan karena itu kewajiban saja, tapi kita butuh terhadap keselamatan. Bukan gitu. Berarti kalau ada audit baru ini gitu ya. Harus ada safety enggak? Kita harus maintain terus karena akan capek beli. Kalau modelnya audit baru kita siapin enggak. Artinya teman-teman di lapangan itu sangat concern terhadap keselamatan gitu ya. Gitu. Dan itu juga menjadi standar kualitasnya kita juga. Ya. Itu tadi safety is first buat kita ya. Buat kita penyedia jasa penerbangan kembali lagi ya. Kita bicara safety itu sesuatu yang mandatory sih, gitu. Dan cuma kita pelan-pelan di tempat kami itu mencoba membangun budaya tersebut ya. Ya itu tadi karena kami berkeyakinan bahwa setiap orang itu ingin selamat kan gitu ya. Artinya kalau kita mulai dari situ, semuanya akan bagaimana menjaga itu semua gitu ya. Selamat itu kan bisa dirinya sendiri, bisa keluarganya kan gitu ya.
Ya kan kita nggak tahu nih keluarganya beli terbang naik pesawat kan gitu ya. Kalau nggak kita jagain, ya gitu. Seperti itulah yang kita coba bangun kesadaran itu. Berat nggak untuk membuat bahwa setiap orang yang terlibat itu harus memahami itu. Seperti apa, Pak? Ya, berat atau tidak, ya memang berbeda-beda ya. Secara culture ada mungkin yang memang secara budaya lebih gampang kita ajak. Tapi ada juga yang mungkin karena memang dari sisi budaya juga sulit ya. Tapi itulah tantangannya Bu ya. Makanya saya terima kasih Beli diundang di sini, paling nggak kita bisa cerita. Sebenarnya kadang-kadang kalau orang berpikir keselamatan itu kayaknya berat banget ya, kayaknya susah banget lah. Yang tahu itu cuma Pak Didi dengan timnya lah. Padahal justru yang kami rasakan adalah kami banyak belajar di teman-teman ada di mana di lapangan. Karena mereka yang memiliki challenge bagaimana mensosialisasikan langsung, mereka yang berhadapan langsung, nggak mungkin di tempat saya yang harus day to day-nya kan gitu ya. Kita menyampaikan itu bagaimana asik Beli sebenarnya challenge-nya. Oke. Kalau terpenuhi tidaknya bahwa AP1 sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan, tadi kan sebut bahwa dilakukan audit. Ketika dilakukan audit bahwa terpenuhi. Selain regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan, ada lagi nggak institusi-institusi lain yang harus memastikan standar keselamatan kita itu? Iya, jadi itulah yang sesuai dengan mimpi kita ya, sesuai dengan visi kita ya, Connecting the World itu tadi artinya kita ingin berkelas dunia ya. Kalau kita bicara tadi safety management system di sisi udara, kita mungkin selama ini kita mengenal ACI itu adalah ISQ ya, Airport Service Quality. Nah, kita seingat saya 2018, pernah kita mulai dari 2018, kita bekerja sama dengan ACI juga, Beli. Ada satu program namanya Airport Excellence in Safety. Nah, itu kita berkolaborasi dengan tim ACI ya. Nah, itu mereka datang ke 6 yang sampai terakhir 2000 sebelum pandemi ya. Itu 6 bandara kita sudah di-assess sama teman-teman dari ACI. Jadi kita mengundang, tadi kalau Beli katakan selama ini yang datang regulator ya. Nah, kita tinggikan challenge kita. Nah, kita undang orang luar melihat bandara kita. Gitu. Mereka datang, timnya full dan mereka artinya keuntungan bagi kita adalah yang datang itu Beli, itu dari berbagai bandara di dunia. Jadi kita bisa jadi ada yang dari New Zealand, ada dari Malaysia, bahkan ada dari Turki. Jadi mereka ekspor dari bandara itu datang ke bandara kita, asistensi kita, gitu. Jadi kayak kita sangat terbantu dengan keanggotaan kita di ACI. Nah kita mengadakan itu Apex in Safety itu. Kemudian kalau kita bicara ketiga, ada satu kementerian lagi, Kementerian Tenaga Kerja. Nah itu juga melakukan juga dan alhamdulillah luar biasanya teman-teman di kantor cabang ya, para GM, kita sudah, kalau 15 bandara kita sudah bendera emas Beli. Jadi ada namanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah itu ada yang paling tinggi itu bendera emas. Nah kita ya, itu 15 bandara kita sudah semua. Alhamdulillah terakhir yang Jayapura itu juga mendapatkan juga bendera emas. Ya. Bendera emas. Ya, jadi ada tingkatan, ada silver. Nah kita yang paling tinggi Beli. Bendera emas. Sampai di mana itu sudah? Bendera emas ya. Bendera emas. Iya. Jadi kita 15 bandara kita udah punya. Maksudnya hal-hal apa saja yang harus dipenuhi supaya dapat emas itu? Jadi ada 166 kriteria Beli. 166 kriteria yang dilakukan audit oleh Kementerian Tenaga Kerja ke 15 bandara kita. Banyak juga ya. Banyak. Untuk kecuali Jayapura ya. Jayapura kita masukkan 64, ada 64 kriteria, ada yang 166. Nah, kenapa Jayapura 64 Sentani? Karena mereka awal masuk ke kita kan 2020 kemarin. Tapi kita challenge, tetap kita usulkan dan dapatnya bendera emas juga untuk 64 kriteria. Jadi kalau 166 itu lebih banyak lagi Beli. Lebih banyak lagi kriteria penilaian oleh auditornya. Nah karena Jayapura baru masuk setahun ke kita dan kita lakukan tahun kemarin dan dalam masa pandemi itu kita lakukan.
Ya alhamdulillah Jayapura dapat bendera emas untuk SMK 3-nya. Oke, dari 2 sistem, dari sistem keselamatan apa namanya tadi, Safety Management safety System management system, kemudian satu lagi sistem manajemen se- keselamatan dan sistem kesehatan manajemen kerja. keselamatan kerja. Nih, kalau seandainya itu nggak terpenuhi, apa yang konsekuensinya? Ada dua hal sih beli. Sebenarnya kalau konsekuensinya paling gampang, jadi dari Kementerian Perhubungan itu kan ada sanksi-sanksi. Oke. Ya. Dan yang paling berat ya sampai dengan pencabutan tadi sertifikat bandar udara. Sertifikat bandar udara dicabut, Kalau misalkan ya tadi tidak terpenuhi, tidak terpenuhi. nggak beroperasi dong. Nah itu tadi makanya saya bilang kita bukan bicara mandatori saja sebenarnya, tapi kita memang membutuhkan itu keselamatan itu sebagai bagian kita selaku airport gitu ya. Ya kalau itu secara ininya dicabut kan luar biasa dampaknya beli ya. Kalau nggak ada itu kita bagaimana cara untuk mendapatkan itu kembali dan itu tidak mudah. Ya. Ya itu tadi ya emang diantara syarat-syaratnya ya 3S1C itu tadilah yang harus terpenuhi untuk mendapatkan ya istilahnya sertifikat bandar udara itu kan izin istilahnya ya kayak SIM kita mengoperasikan bandar udara. Kalau nggak, lu tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan ya nggak bisa diberikan izin operasi gitu kira-kira ya. Itu yang paling worst lah, yang paling parahnya seperti itu. Nah, ketika ngomong sekarang kan tiap tahun nih Mas dinilai, diaudit gitu ya kan tadi dikatakan pokoknya berkala, tidak melihat mau penuh kayak mau sepi segala macam. Nah, dari sekian pengalaman bicara audit gitu, kalau bicara keselamatan, yang paling menonjol gitu, kira-kira yang menjadi concern itu yang hal-hal apa saja, Mas? Ya, alhamdulillah sih ya, beli selama kita dilakukan audit oleh Kementerian Perhubungan, ya kan ada dua temuan ya, artinya yang istilahnya mandatory atau yang rekomendasi. Oke. Sebagian besar masih rekomendasi. Apa nih yang mandatory, yang rekomendasi? Ya, kira-kira apa? itu tadi artinya kalau yang rekomendasi itu ya seperti ya di luar sudah ada, cuma perlu diperbaiki lagi lah kan gitu ya. Jadi kalau misalkan yang mandatory tadi, kalau marka itu harga mati, wajib. Ya, nggak boleh nggak ada tuh. Nggak boleh tidak terpenuhi lah. Warnanya harus sekian terang. Ya. Oke. Nah itu kalau yang rekomendasi sifatnya lebih kepada services sih, biasanya ke pelayanan. Tapi kalau yang mandatory itu lebih kepada ya harus ada dan kita lakukan gitu. Dan sampai ya alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada temuan yang istilahnya tidak bisa kita selesaikan gitu ya. Karena sifatnya lebih kepada rekomendasi. Gitu sih. Misal nih, safety-nya sudah terstandar, sudah memenuhi lah. Kadang nih pernah juga terjadi dalam situasi kondisi tertentu, umpama terjadi accident. Seperti apa, Mas? Ya, menarik ya. Kalau pada saat kita bicara kalau kita bicara accident ya, itu udah kejadian ya. Itu ada dua kriteria yang istilahnya akhirnya KNKT itu masuk ya. Ada yang disebut dengan serious incident, ada yang accident. Ya, paling gampangnya kalau serious incident itu artinya sampai ya beberapa kejadian contoh pesawat keluar landasan. Itu kan serious incident ya. Artinya ya mohon maaf kalau kita bicara dampak ke korban jiwa mungkin enggak, tapi pesawat otomatis tidak bisa digunakan. Kan itu KNKT turun. Kalau yang accident jelas pasti menimbulkan korban jiwa. Itu sederhananya. Nah, kalau itu terjadi, kembali lagi di dunia penerbangan itu tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari penyebabnya. Nah, penyebabnya ini yang dari sisi kita harapannya bukan dari sisi airportnya. Nah, itu yang kita upayakan terus, Ya, kita upayakan terus jangan sampai faktor kontribusi, istilahnya kalau KNKT itu ngomongnya kontribusi faktornya dari kita. Justru dari kita yang menyebabkan gitu kira-kira. Ya, itu tapi artinya itu yang kita hindari kan gitu ya. Itu yang kita pas sama jaga dan insya Allah selama ini pun ya alhamdulillahnya ya berdasarkan data yang kita punya ya mungkin penyebabnya dari yang lain kan gitu ya. Tapi kembali lagi begitu ada kejadian tidak mencari siapa yang salah, KNKT itu pasti turun, dia akan mencari akar permasalahan kenapa itu terjadi. Gitu ya.
Ya, karena kecelakaan itu bukan single faktor ya, Bli. Mungkin sebelum-sebelumnya itu kayak gunung es itu, Bli. Itu kalau kita bicara kecelakaan itu seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk kecelakaan Langsung itu terjadi ya, kecelakaan. enggak, ini mungkin sebagai historical cerita ya, cerita. Mungkin ya karena mungkin airline-nya juga udah nggak ada, kita bicara airline. Dulu kan ada Adam Air tuh. Oh iya. Ya, Adam Air. Itu kan sebelum kejadiannya di Laut Majena itu dia jatuh, kan itu sebelumnya ada yang nyasar dulu ke Tambulaka. Iya kan. Kemudian ada juga yang kondisinya pada saat landing sampai patah itu di Juanda. Nah, begitu-begitulah Beli. Artinya kita tidak mengambil itu sebagai lesson learned. Jadi segala sesuatu kecelakaan itu bukan single faktor. Banyak faktornya. Nah, itu yang sebenarnya teman-teman KNKT itu mencari itu sebenarnya gitu ya. Nanti ujungnya kalau misalkan teman-teman buka site-nya KNKT kan ujungnya biasanya rekomendasi seperti apa. Gitu sih, Beli. Nah, itu yang dalam karena gitu jangan sampai tadi keselamatan itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau sudah mencari siapa yang salah kan, nah itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Makanya sering kita dengar kalau kita mau berangkat tuh, mohon maaf penerbangan Anda ditunda sampai pukul sekian karena ada kegiatan runway inspection. Apakah itu juga salah satu bagian dari Ya. upaya untuk memastikan keselamatan itu? Ya, itu. Jadi bandara kita itu ada kewajiban di ketentuan Kementerian Perhubungan itu PM 95 2021 bahwa kita berkewajiban melakukan inspeksi di siang hari. Oke. Ya, memastikan tadi kondisi landasan kita baik apa tidak kan gitu ya. Itu tadi kalau dikatakan tadi bagaimana kita menjaga di antaranya itu. Salah satunya itu ya. Untuk memastikan. Dan biasanya itu kita publikasikan, kita sampaikan supaya airline tahu, stakeholder tahu kenapa kita lakukan itu. Ya walaupun sebenarnya ya kondisinya baik-baik saja, tapi kembali lagi kita lakukan itu sebagai bagian dari mandatori kita memastikan. Ya itu tadi tuh ketika ngomongin runway inspection orang berpikirnya nih ada kejadian, padahal enggak tuh. Enggak. Ya, artinya memang ya emang itu dalam rangka semuanya memastikan keselamatan itu tadi sih sebenarnya. Justru kalau pada saat inspeksi itu terlihat bahwa ada seperti tadi nih ada barang-barang yang nggak pantas, kemudian ada istilahnya kerusakan dan segala macam, itu lebih awal ya kita bisa mendeteksi awal mendeteksinya. keselamatan itu bisa. Betul. Seperti Adi kembali lagi ada sesuatu yang menarik sih Bli. Sekarang tuh kalau kita bicara keselamatan ataupun kejadian, ada dua, ya kembali lagi teknis ya, tapi saya pikir perlu disampaikan. Ada dua istilah, Bli. Satu, lagging indikator, itu adalah indikator akhir. Kecelakaan adalah lagging indikator. Itu adalah indikator akhir. Ada namanya leading. Leading indikator itu indikator awal. Ya tadi saya bilang, pada saat satu kejadian itu, contoh saja, orang terpleset jatuh itu udah kecelakaan lah ya, jatuh dia itu adalah lagging. Tapi kalau kita bicara leading itu lantainya basah, ada genangan air, nah itu yang kita bersihkan nih supaya tidak terjadi gitu. Nah itu yang sebenarnya challenge-nya di situ Beli. Kita mencari leading penunjuk penyebab itu di situ. Itu menariknya sebenarnya. Jadi kejadian itu lesson learned. Kita bisa ambil. Kita penyebabnya mungkin dari hasil dari KNKT, hasilnya ini rekomendasinya. Itu kita jagain. Tapi di sisi lain kita mencari hal-hal lain yang intinya kita tidak ingin itu terjadi. Jadi budaya keselamatan itu kan ada yang istilahnya ada 3 lagi nih Beli ya. Ada yang reaktif, ada proaktif, ada yang prediktif. Nah, preventif itu yang udah paling tinggi lah. Nah kalau yang reaktif itu tadi, begitu ada orang kepleset kita tolong, selesai dah gitu ya. Jadi tidak ditindaklanjuti lagi kenapa dia jatuh, apa penyebabnya gitu. Itu ya secara simpelnya seperti itulah. Jadi safety itu mahal loh. Mahal tadi ya. Mahal. Kita bandingkan tadi, ya kayak cerita tadi saya sebelumnya ini tidak, tapi kita menariknya dari sisi keselamatan kita belajar lesson learned ya. Kayak Adam Air tadi, apa yang terjadi sekarang? Adam Air-nya bangkrut, ya kan? Karena kejadian itu, ya kan? Dia akhirnya tidak sustain perusahaannya. Gampangnya seperti itu, artinya
Karena apa? Ya kita nggak tahu ya apakah ada mengabaikan keselamatan apa tidak, tapi rentetan kejadian itu yang menyebabkan suatu major kejadian yang tadi. Nah, akhirnya ya mestinya bisa dicegah. Contoh mungkin kenapa itu pilotnya bisa sampai nyasar ke Tembulaka. Mungkin ada training atau apalah gitu ya. Kenapa saya ambil sampel contoh itu ya karena memang nggak ada ya udah perusahaannya. Tapi itu membandingkan mahal apa tidaknya keselamatan, kita lihat laggingnya aja tadi. Kejadian. Kalau ada satu kejadian berapa cost yang muncul? Gitu ya. Iya kan? Reputasi perusahaan. Kan ya nggak ada nilainya beli kalau kita bicara reputasi perusahaan kan gitu. Iya. Ya. Tapi kembali lagi, apakah safety mahal? Enggak. Yang tadi saya sampaikan. Kalau kita tahu ya, dari awal ya, iya. kita sudah aware. Kayak tadi contoh, ada barang kita ambil di apron. Ya, mungkin kalau kita ambil tidak terjadi, tapi kalau itu kita biarkan budaya itu tidak muncul, ya suatu saat Kemungkinan besar terjadi. pasti akan terjadi. Gitu. Sama halnya kalau kita bicara, beli, saya tanya, anjing galak itu bahaya apa enggak? Ya kan? Iya. Anjing galak itu kalau nggak ada talinya, nggak diikat, nggak dikandangin, bahaya bagi orang. Betul. Iya kan? Tapi kalau diikat, dikandangin ya nggak akan bahaya dia bagi kita gitu. Iya, udah terikat. Iya, sama Iya, halnya benar. itu tadi. Jadi seperti itulah yang kita sebut dengan keselamatan. Kalau konsekuensi mahal apa tidak, ya paling gampang kata orang pintar itu ya dikorelasikan adanya kejadian. Itu kita berhitung aja kalau ada kejadian. Ya, Apa harus nunggu kejadian kan enggak juga. ya tadi kayak misalkan pertanyaan beli, apa konsekuensi kalau kita tidak maintain keselamatan airport? Sertifikat kita dicabut. Kita bisa usaha nggak bisa. Itu yang ekstrim ya, contoh yang ekstrim ya. Tapi kembali lagi, apakah keselamatan mahal? Enggak tuh. Selama kita promosi, selama kita melakukan hal-hal kecil, bisa jadi itu mencegah hal yang lebih besar sebenarnya. Iya, benar sih. Iya, jadi tidak melihat, ya itu tadi ada lantai licin kita bersihkan jangan sampai licin. Nggak ada orang jatuh mungkin ya, gitu ya. Tapi kalau kita biarkan orang Nunggu jatuh, waktu aja. iya, orang jatuh dia komplain ke kita, makanya di kita kan ada asuransi liability ya, ya itu. Bagian untuk kalau misalnya kita bisa menjaga itu, mungkin premi kita lebih murah setiap tahun, ya enggak? Karena tidak ada kejadian, tidak ada klaim kan gitu ya beli ya. Ya kan logikanya kesana lagi sebenarnya. Ya enggak, kalau misalkan asuransi kan gampang itu beli. Kita asuransi apapun kalau semakin sedikit komplain dia percaya sama kita, biasanya preminya murah. Itu kata orang asuransi saja. Iya enggak, karena dia udah percaya gitu. Dan sama reputasi itu enggak murah. Enggak murah, betul itu. Kalau kejadian gitu towingnya pada nyenggol gitu pada saat parkir, pertanyakan Ya. luar biasa. Nah itu tadi. Konfigurasinya kayak apa, orangnya dan segala macam. Iya, panjang lah ceritanya beli kan gitu ya. Tapi ya itu tadi saya mencoba ya itu tadi kata orang itu kan ada istilah KISS ya. Keep it simple and stupid. Tapi saya nggak pakai stupidnya lah. Jadi keep it simple and smart. Ya smart itu artinya ya harus spesifik, harus terukur ya itulah. Jadi supaya pada saat saya cerita sama beli keselamatan apa Pak Didi? Oh ini loh tolok ukurnya jelas. Jadi orang akan masuk di akalnya dia pada saat bicara safety ya bukan harus tepat saya yang cerita gitu ya. Beli pun udah bisa cerita. Karena akhirnya terciptalah agen-agen keselamatan. Itu yang menurut saya. Karena nggak mungkin beli ngawasi keselamatan 24 jam itu bisa terjadi kalau kolaborasi yang baik gitu. Kalau semua nggak peduli ya tinggal nunggu waktu ya kan. Gitu ya. Merokok di apa di apron, kemudian naruh towingnya nggak pada tempatnya, naruh ganjal pesawat di mana-mana. betul, kontainernya pada semberawut gitu ya. Itu jadi ya seperti itulah kalau kita bicara keselamatan ya kalau ya itu tadi ya asumsinya sulit apa enggak ya tergantung kita tadi bagaimana cara kita menceritakannya, menggambarkannya. Saya pikir seperti itu sih. Tadi yang beli sampaikan mahal. Ya kita bandingkan aja kalau terjadi sesuatu. Ada nih ketika ngomongin sekarang kan layout bandar udara kita ini kan ada yang memang sudah bagus gitu. Tapi ada juga nih beberapa bandar udara kita yang memang sebenarnya secara apa istilahnya ya bahwa
masih ada, mohon maaf, masih ada yang perlu diperbaiki umpamanya nih perimeter dan segala macam. Kemudian ada juga tuh apa istilahnya kayak di Solo ya, yang di depannya itu jalan itu ya. Nah, itu kan juga kita pastikan ya, walaupun itu ada di luar gitu kan, di luar perimeter kita, tapi kan itu juga kita harus pastikan. Dan sebenarnya juga safety itu pun tidak hanya ngomongin orang yang beraktivitas di bandara udara dong. Iya. Ya, Nah, misalnya mohon maaf, Bali ini kalau orang naik turun tuh, Ustaz, nemuin di bawah itu safety nggak ya? itu tadi. Itu yang saya bilang kolaborasi itu bagian penting. Di Bali yang paling terkenal apa, Bali? Layangan. Layangan, ya. Layangan itu hebatnya di Bali, Pemdanya sudah sangat support. Jadi ada aturan daerah yang terkait dengan larangan menerbangkan layang-layang di sekitar bandara. Itu yang mengeluarkan Pemda, Bali. Jadi pengawasan seperti itu ya. Jadi kembali lagi bandara tidak bisa berdiri sendiri, apalagi kalau kita bicara lingkungan ya. Sama-sama harus menjaga. Kalau enggak ya susah. Ya tadi disampaikan orang di pinggir itu apakah aman apa tidak? Ya secara keselamatan ya selama ini tidak ada temuan terkait dengan itu ya. Tidak. Artinya tapi kita mencegah itu menjadi kan gitu ya. Artinya apa? Kita kasih pemahaman kan gitu ya. Dulu mungkin sempat muncul masalah laser ya, Beli. Ya, laser yang di Makassar segala macam. Itu jaraknya berjauh dari bandara gitu loh. Tapi tetap aja yang kena komplain kan bandara. Ya kan banyak laser. Lasernya arah ke sana kali. Lasernya bukan, lasernya langsung ke ini kan, ke kokpit pesawat. Itu kan yang hijau itu kan pancarannya sampai ke sana, jadi terganggu gitu ya. Nah, semuanya akan melapornya kepada bandara gitu ya. Nah, kita bagaimana caranya itu mengkolaborasikan lagi kembali lagi. Artinya memang keselamatan itu unik ya. Artinya sangat penting kalau kita bicara kolaborasi, komunikasi, koordinasi gitu ya. Makanya banyak komite keselamatan di bandara. Ya ada komite bus strike, ada runway safety team gitu. Itu tujuannya itu karena kita bandara itu kan terbatas pada perimeter bandara ya. Di luar itu memang kita punya wewenang. Menarik tuh. Tadi ngomongin kalau kita bicara layangan, kalau hal-hal yang memang diakibatkan dari kita lah manusia gitu ya. Berarti ini kita kolaborasikan, ada dukungan pemerintah daerah segala macam. Tadi ini ngomongin bird strike. Gimana itu Mas? Ya, itu tadi. Secara safety performance itu bagian dari itu yang dilihat oleh Kementerian Perhubungan gitu ya. Tapi kembali lagi, burung itu ya kan terbangnya di sekitar bandara gitu kan ya. Yang kena ya mungkin beberapa pesawat ada yang menabrak gitu ya. Bisa jadi nabraknya kan jauh dari bandara, tapi tetap laporannya ke bandara kan gitu ya. Kemudian mungkin kalau kita lihat di beberapa bandara kita yang kalau pikir pantai pastilah ya kan ada burung gitu ya. Tapi di beberapa bandara kita juga ada lingkungan sekitarnya sudah nggak nyaman buat burung. Yang menjadi paling nyaman adalah bandara sekarang. Bayangin hijau, pohon ada pohon besar-besar gitu ya. Padahal kepentingan ada pohon itu ya ada kepentingan secara teknis ya kenapa harus ada itu. Bukan untuk mandinya si burung sebenarnya. Bukan tempat cari makannya si burung. Tapi kalau kita lihat lingkungan sekitarnya itu udah dibangun perumahan dan lain-lain yang mestinya jadi habitatnya burung gitu ya. Nah kembali lagi saat ini ya memang kalau ada begitu pasti bandara yang ditanya ya kembali lagi pokoknya yang hubungannya dengan pesawat segala macam pasti bandara. Tapi kembali lagi kita selaku pengelola bandara udara memastikan itu. Kita punya program kan di beberapa bandara kita ada namanya Wildlife Hazard Management Plan. Jadi itu seperti dokumen bagaimana kita mengelola hewan liar di bandara. Itu tidak bisa bekerja sendiri, Beli. Kita katakan melatih teman-teman bagaimana menangani burung, bagaimana mengidentifikasi burung. Kita tetap kerjasama dengan pihak lain, ya mungkin dengan perguruan tinggi kan gitu ya. Untuk melakukan analisa kajian kita nggak punya kemampuan itu, kita kerjasama. Sekali lagi kolaborasi itu. Kolaborasi itu. Mengidentifikasi hazard-hazard yang ada, gitu, mengkolaborasikan dengan segala stakeholder. Jadi begitu kita mengidentifikasi itu, kita cari nih pihak berwenangnya siapa. Kita ajak bersama-sama. Yang paling penting adalah apapun yang hajat kita temukan atau ya tadi bahayanya itu tadi kita komunikasikan.
Ya karena kembali lagi ruang lingkup kita sangat terbatas, kekuasaan kita sangat terbatas. Ya kalau ada kolaborasi akan lebih bagus. Oke. Saya mendengar kita juga sukses dalam bidang keselamatan. Jadi bahwa kita mendapatkan award zero accident. Ya. Ya. Keren tuh. Ya itu tadi, itu salah satu penerapan SMK 3. Ya, SMK 3. Nah, ini kembali lagi agak ke dalam SMK 3 itu lebih kepada kita ya. Jadi ada 7 ya kalau nggak salah. 7 bandara kita yang mendapatkan itu dan satu proyek PPBIY Yogyakarta. Oh, New York. Ya, New York. itu mendapatkan partner zero accident dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu kemarin kita mendapatkan itu ya artinya ya alhamdulillah ya. Artinya tidak ada terkait dengan sumber daya manusia kita, terutama itu yang celaka. Gitu ya. Berarti itu sebuah indikator bahwa comply kita terhadap itu ya, terhadap standar-standar keselamatan yang memang harus dipenuhi. Jadi dipenuhi ya. Nah kemudian nih COVID Mas, jadi kan 2 tahun ya, at least 2 tahun. Iya. Fokus bicara tentang kesehatan. Sibuk memang untuk mengantisipasi bagaimana bandara ini jangan sampai menjadi Pusat penyebaran. Iya, epicentrum pusat penyebaran atau seperti klaster bandar udara gitu. Nah ini kan menarik gitu. Iya. Kita mengelola 15 bandar udara dan bandar udara kita itu dengan karakteristik yang berbeda kan, menjadi hub, menjadi destination, dan ini challenge juga. Dan kira-kira Mas jadi waktu itu apa yang terpikir dan apa yang dilakukan pada saat itu untuk memastikan itu? Iya, kalau dari sisi kita luar biasanya kita Angkasa Pura I itu menindaklanjutkan secara corporate ya. Kembali lagi pada saat itu memang saya posisi masih di bandara kan. Waktu itu langsung kita punya pedoman COVID secara corporate. Kita punya pedoman COVID secara corporate. Itu kita dari sisi kami memastikan itu. Ya kan kemarin kita APD-nya mulai dari kacamata, kemudian glove-nya, itu kan terutama bagi teman-teman kita di front line ya. Itu perusahaan kita sangat concern dan kami di lapangan itu memastikan itu. Jadi memastikan teman-teman menggunakan APD-nya. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang tadi disampaikan masalah pusat itu alhamdulillah sampai dengan saat ini itu tidak terjadi gitu ya, karena peningkatan kemarin kan yang luar biasa Lombok ya. Lombok adanya GP, motor GP itu kan awal-awal itu. Iya kan awal-awal. Tapi alhamdulillah kemarin Lombok itu mendapatkan penghargaan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID dari Kementerian Tenaga Kerja. Artinya upaya yang kita lakukan itu bukan kita menilai ya, Beli. Dari Kementerian pun menilai itu. Jadi dan tadi memastikan konsistensi itu harus kolaborasi gitu. Teman-teman kita di lapangan memastikan itu kan arahan pimpinan kita jelas, pastikan penggunaan APD kan gitu ya, hand sanitizer ada di tempat-tempatnya. Itu ya memang challenge buat kita, tapi menurut saya sih kita sudah bisa lah melewati itu semua. Karena ya alhamdulillah mungkin apa yang dikhawatirkan kita bersama kan bandara tempat penumpukan orang segala macam. Ya, sampai saat ini ya insya Allah masih terjaga lah. Berarti safety nggak boleh tidur ya? Nah itu tadi bukan saya nggak boleh tidur ya Beli ya, safety-nya yang nggak boleh tidur. Kalau saya sih kalau jadi nggak boleh safety-nya, artinya safety-nya nggak boleh tidur dalam pengertian bahwa setiap saat, setiap detik, menit itu memang dipastikan dan memastikannya itu sistem sudah terbangun, kemudian orang sudah diajak terus untuk memahami pentingnya ketika bicara sistem. Kemudian kita juga menyampaikan ke pihak luar bahwa kami sudah memenuhi standar apa yang menjadi kewajiban baik mandatori maupun yang lain-lain gitu. Itu Beli. Artinya kembali lagi saya sebenarnya
sangat berterima kasih ya. Iya. Karena secara corporate itu kompetensi teman-teman dipastikan. Kemudian secara menarik kalau kita bicara sesuatu itu dengan sistem. Iya. Kalau kita by parsial tidak kolaborasi, ya tadi beneran saya nggak tidur. Memastikan itu ya nggak monitor segala macam. Tapi dengan terbentuknya sistem, ya Iya. itu akan ya kembali lagi karena kita bicara kebutuhan. Karena nanti sistem jelas ya. Iya, iya. Apa yang harus dilakukan, siapa mengerjakan apa dan Ya nyambung ketemu lagi. nyambung. Betul. Iya, saya sih bisa cerita kita secara corporate kembali lagi kita bicara nyambung lagi ya ke ISO 9001 2015 masalah pedoman mutu. Itu kan PM, IK, itu kan ada semua. Jadi kita bersyukur lah artinya semuanya secara corporate itu sistemnya sudah terbentuk gitu ya. Itu sangat memudahkan tapi kembali lagi tadi karena semua ini terjadi karena kita butuh. Ya, kita butuh akan itu. Dan ya kalau tadi pertanyaannya safety harus 24 jam ya. Pada kenyataannya teman-teman di lapangan itulah yang memastikan gitu ya. Dan memang kembali lagi sosialisasi dan harapan kami sih itu terkomunikasi beli. Kita sudah melakukan banyak hal sebenarnya. Tapi kalau itu tidak dikomunikasikan, orang nggak tahu kita melakukan sebegitu banyak yang kita sampaikan tadi. Ya ini salah satunya bahwa ini bukan apa namanya seperti apa istilahnya ya kita. Oke, bahasanya bukan saya menceritakan unit saya enggak. Artinya ini nggak sombong ya gitu artinya apa? Ketika kita ngomongin safety management, safety gitu kita sudah melakukan banyak hal. Dan banyak hal juga yang mau dicapai nih. Ya. Tadi salah satunya tuh yang terkait dengan apa tadi? Pada yang barusan tadi disampaikan zero accident, kemudian ada juga Apex in safety. Saya dengar ada beberapa juga yang diapresiasi juga. Ya, itu tadi kita untuk ada satu lagi standar ya, internasional ISO 45001 2018 7 bandara kita juga udah mendapatkan itu. Jadi kembali lagi apa yang tadi disampaikan Beli, ini kita bisa capai karena kita sama-sama kolaborasi, kita lakukan sama-sama, tim di cabang, tim di kantor pusat, semuanya peran stakeholder itu kan betul. Jadi sangat penting gitu. Jadi sertifikasi 7 bandar udara, sertifikat ISO 45001 2018. Keren tuh. 7 bandar udara. 7 bandara. Rencananya tahun ini kita sertifikasi. Ada lagi tadi terkait dengan HIV AIDS, apa tuh? Oh ya. Award bidang keselamatan pencegahan dan penanggulangan. HIV AIDS untuk Bali. Kita udah 4 kali berturut-turut. Oh iya kah? Iya. Jadi memang ini ya Beli. Kalau kita berbicara tadi banyak yang kita capai, ya kita harus komunikasikan itu ke publik gitu ya. Bukan bukan kita pamer, kita sombong enggak. Pamer nih ya, sombong enggak. Bukan, artinya memang kita dalam concern di hal tersebut ya. Nah kayak tadi ya, teman Bali 4 kali berturut-turut ya, karena mungkin ya Bali sebagai tempat mengumpulnya orang dari seluruh dunia ya. Iya. Tapi kita memastikan itu di tempat kita. Tempat kita tidak. Pencegahan. Artinya jadi peran serta bandara juga itu bisa sampai ke sana gitu ya. Sampai ke situ. Nggak hanya ngomongin airside sama ngomongin landside. Makanya saya bilang tadi kita tuh punya sistem manajemen keselamatan yang dua sistem manajemen keselamatan. Nah ini kan dari dari SCAPDIR aja ada 2, 153, 154 gitu ya. Tapi harapannya ke depan kita bisa integrasikan kalau kita bicara sistem sih. Tapi intinya gitu Beli. Apa yang kita capai itu tadi bekas dari kolaborasi semuanya teman-teman di kantor cabang. Jadi saya tuh pengen membuat paradigma safety itu nggak mahal, safety sederhana ya itu tadi ya. Membuat itu simple itu perlu. Safety murah, safety itu simple, mudah gitu ya. Dan yang paling penting kita butuh gitu ya. Butuh atas keselamatan itu gitu lah. Karena kita bekerja di airport ya kan gitu. Gitu boleh. Jadi paradigma kalau itu mahal, itu pencapaiannya susah. Buktinya kita banyak mendapatkan apresiasi, ya kan, bahkan itu tadi kita berani loh ngundang dari luar untuk datang melihat bandara kita gitu, dan penilaian mereka udah bagus gitu ya. Itu luar biasa pencapaian. Ya itu tadi teman-teman. Jadi
Kalau melihat bandara kita ya menurut saya capaiannya udah luar biasa di bidang keselamatan ya. Ternyata detail banget ya, bahwa untuk memastikan mengimplementasikan 3S plus 1C khususnya ngomongin safety itu ya Mas ya. Iya. Jadi AP1 itu begitulah Iya. menerjemahkan. Iya, itu yang dari awal kita diskusikan ya. Jadi dari awal kita bicara keselamatan, ya rohnya itu di situ sebenarnya. Tapi ya kita coba ini kan kita bicara santai ya, ternyata apa yang ada di mindset kita. Nah ini kan kesempatan kita menyampaikan ke teman-teman bahwa teman-teman lakukan itu efeknya sampai sebesar ini loh. Kita mendapatkan penghargaan itu kan gitu ya, nilai. Dan tentu bisnis nilai jual kita tuh makin. Iya, di situ airline asing kan kalau datang ke kita pasti dia datang dulu, ngelihat dulu tuh dokumen semuanya. Prosedurnya dengan. Nah, ini bandarnya selamat teman kalau gue landing di situ kan gitu ya. Nah itu yang ya artinya memang kembali lagi kita dibeli betapa pentingnya, bukan berarti penting apa tidak ya. Bukan hanya ngomongin keselamatan, kita ngomongin kecelakaan. Iya. Kecelakaan doang nih ya. Kecelakaan besar itu keselamatan ngurusin apa sih kecelakaan besar bukan gitu ya. Bahkan itu justru ya tadi ya, itu ujung yang kita hindari. Sekarang kita bikin apa benteng-benteng supaya itu tidak terjadi. Ya kan ada sebenarnya ada 3 hal beli kayak gitu ya. Ada teknologi, ada regulasi, ya, ada training. Itu semuanya bermuara ke sana. Bermuaranya ke sana. Gitu. Jadi ya luar biasa nggak beli bisa nyambung jadi, semua. Kali lagi ngomongin safety ini wajib menjadi concern seluruh insan AP1. Jadi wajib juga untuk berkomunikasi, berkolaborasi karena memang safety ini tidak bisa diusahakan sendiri kan gitu. Betul, ya. betul. Kembali lagi harus aware gitu, hal-hal kecil gitu yang memang. Tapi kalau memang sudah ada pemahaman, saya pikir sudah mulai ya Mas ya. Yeah. Sudah mulai awareness-nya tumbuh, kemudian ya program campaign-nya banyak banget, jadi ya. Ya, artinya itu boleh. Artinya kita dari pencapaian kita aja. Ya pencapaian kita artinya tingkat kesadaran kita berbudaya kita kan gitu ya. Itu udah cukup baik kan, bahkan udah dihargai oleh berbagai pihak. Cuma masalahnya kan kalau di bandara bukan orang AP1 aja. Betul. Itu kan harus melibatkan orang lain juga. Itu sih. Dan tentu kalau kita saja di dalam perlu effort yang besar untuk mengubah dan memahamkan teman-teman terkait dengan, apalagi yang di luar ya memang sebagai pengguna jasa ya. Ini kenapa sih kayak tadi saya bilang ini kenapa saya harus delay gara-gara ada runway inspection gitu. Itu kan salah satu memastikan keselamatan kita. Iya. Itu sih beli. Artinya ya terima kasih dikasih kesempatan itu beli ya. Jadi kita buat itu sebagai KISS ya beli ya. Keep it simple and smart. Not stupid. Stupid itu ketinggalan zaman seperti itu. Mas Dedi, terima kasih untuk kedatangan awalnya bicara dan ngomongin dan cerita tentang safety management gitu. Ini paling tidak mudah-mudahan ini paling tidak menjadi pembuka layar gitu ya bagi kita semua. Ternyata safety itu begitu. Betul. Ternyata kita punya sistem terkait dengan pengolahan ini gitu. Kemudian impact-nya begini ternyata. Ujung-ujungnya ini dan keren banget. Saya pikir thank you Mas Dedi. Saya terima kasih Beli. Ini ada oleh-oleh dari tim CFA Top Podcast. Oke. Untuk Mas Dedi. Ya. Terima kasih Beli. Keren. Luar biasa. Kak Dedi sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Salam untuk seluruh tim baik yang ada di kantor pusat maupun yang saat ini sedang melaksanakan tugas di seluruh kantor cabang kita. Yang tadi katanya safety-nya nggak tidur-tidur gitu. Kalau orangnya boleh tidur sementara gitu kan. Artinya safety nggak boleh tidur itu bahwa setiap usaha kita kerja dan apapun yang kita lakukan memang pikirkan keselamatannya kan gitu ya. Iya. Oke. Iya. Ya yang paling penting saya mungkin menyampaikan apresiasi ya ke teman-teman di seluruh Indonesia ya, terutama
kita compete yang ke Pro 1 sampai dengan saat ini kita bisa memaintain itu dengan baik. Itu yang paling penting karena tadi kolaborasi menjadi bagian yang paling penting. Tetap semangat. Jadi mudah-mudahan semakin hari pencapaiannya semakin luar biasa, walaupun tantangannya nggak makin mudah gitu kira-kira. Oke. Oke, thank you Terima kasih, Billy. Mas Edi. Terima kasih sudah hadir di CW Tour Podcast. Ya, makasih.